Yang mengeluh capek itu orang tua almarhum. Yang pria tapi ya, kalau ibunya, tantenya, kakaknya, adiknya semua semangat. Nah, jadi dia bilang kepada saya, cukuplah, lelah, katanya. Menuntaskan satu surat kuasa aja 3 bulan kan gitu. Ditangkaplah ini semua ini apa namanya, tersangka-tersangka ini termasuk putri, diserahkan kepada Jaksa Agung. Nah harapan kita nanti Jaksa Agung menahan putri dan yang lainnya. Jadi kita harap Jaksa Agung belum terima doa kan begitu. Merenungkan sikap dan perbuatannya. Dan kita harapkan dia sebelum dihukum mati, karena ancamannya hukuman mati, sadar dan bertobat kan begitu, supaya bisa masuk surga kan begitu ya. Bersama penyidik Bareskrim Polri, perwira-perwiranya. Tujuannya ke Jambi adalah melengkapi berkas daripada almarhum Brigadir J, atau melengkapi berkas laporan saya tentang pembunuhan terencana sesuai pasal 340 KUH pidana, 338 KUH pidana, dan 5556. Apa yang mau dilengkapi? Karena tersangkanya ini kan banyak. Ada Ferdy Sambo, ada Putri Chandrawati, ada Barada Richard Eliezer, ada Ricky Rijal, ada Kuat Ma'ruf, dan tersangka-tersangka lainnya. Sedangkan dulu ketika saya melaporkan, itu hanya dibikin rangkap 4 BAP-nya, BAP Pro Justisianya itu. Nah, ketika mereka tawarkan ini untuk difotokopi, dikasih ke jaksa tidak mau, dia mau asli semua, supaya hakim tidak menolak juga. Maka kami besok ke Jambi itu membawa BAP untuk ditandatangan supaya jadi asli semua. Jadi diperlukan rangkap berapa puluh lagi, jadi totalnya 110 rangkap kurang lebih. Jadi tujuannya hanya tanda tangan aja besok. Begitu ditandatangani, selesai sudah, Selasa Senin langsung balik ke Jakarta, langsung mereka daftarkan ke kejaksaan atau limpah ke kejaksaan. Harapannya Selasa atau Rabu sudah P21 kasusnya. Artinya itulah puncak daripada kinerja penyidik kepolisian. Yang mana dulu saya katakan kalau saya jadi penyidik setengah hari selesai. Nah ini supaya ini selesai, saya bawa penyidik besok ke Jambi, saya dampingi 11 orang saksi. Di antara saksinya itu adalah orang tua almarhum Brigadir J, ada ayahnya dan ibunya untuk tanda tangan 10 BAP lagi. Kemudian kakak dan adiknya 2 orang. Kemudian tenaga medis dari Sungai Bahar 2 orang. Kemudian tantenya yaitu Rohani dan Sangga Sianturi. Kemudian mantan kekasihnya atau tunangannya Vera Simanjuntak. Nah inilah besok yang saya bawa, saya undang ke Polda Jambi. Nah besok penandatangannya di Jambi, pelengkapi berkas-berkas ini. Nah begitu lengkap berkasnya, kami langsung balik ke Jakarta, langsung antarkan ke Jaksa Agung, Kejaksaan Agung ya. Maka diteliti dalam 1-2 hari oleh jaksa, lengkap langsung P21 gitu. Habis P21 maka ditangkaplah ini semua ini apa namanya, tersangka-tersangka ini termasuk putri, diserahkan kepada Jaksa Agung. Nah harapan kita nanti Jaksa Agung menahan putri dan yang lainnya. Karena kita harapkan Jaksa Agung tidak tersangkut dengan kepentingan lain. Kalau putri ini kan kita duga dia ada tersangkut dengan yang lain karena rajin kirim doa toh. Jadi kita harap Jaksa Agung belum terima doa kan begitu, supaya nanti tegas menangkap, menahan dan menyimpan di atau menitipkan di rutan kejaksaan kan begitu, supaya beliau bisa merenungkan sikap dan perbuatannya. Dan kita harapkan dia sebelum dihukum mati, karena ancamannya hukuman mati, sadar dan bertobat kan begitu, supaya bisa masuk surga kan begitu ya. Laporkan mereka ini mustahil jadi tersangka ya, karena saya yang pasang badan dulu melaporkan itu, karena kan tidak ada yang berani toh. Jangankan masyarakat, polisi sendiri pun takut, jenderal sendiri pun takut kan begitu, karena kan orang kuat ini, yang jaringannya atau circle-nya atau lingkarannya di mana-mana kan, lingkarannya itu antar lembaga kan begitu. Nah, maka saya pasang badan, saya laporkan dengan kecerdasan dan kenekatan saya kan begitu. Pasang badan saya, walaupun saya dimaki-maki, dibully,
oleh masyarakat awalnya, termasuk oleh lembaga-lembaga itu, bahkan saya diancam-ancam mau ditangkap, dilapor lah, saya nggak peduli. Karena saya yakin dengan laporan saya punya bukti, karena saya juga punya teman-teman banyak intelijen yang mensuplai informasi kan. Nah, tetapi ayah almarhum mungkin karena sudah tua ya, kurang sabar mengikuti perkara ini, atau mungkin juga karena dia tiap hari mendengar berita anaknya terus difitnah. Jadi dia darah tingginya mungkin atau tensi darahnya mungkin meningkat ya. Karena kan pertama dibilang almarhum Brigadir Joshua memperkosa Putri Chandrawati di Duren 3 Jakarta Selatan. Ketika pulang dari luar kota dengan berpakaian yang minim, almarhum masuk ke kamarnya lalu memperkosa. Kan itu awalnya dibilang. Lalu perkataan itu diduplikasi semua oleh Kapolres, oleh Karopenmas Polri, oleh Benny Mamoto dari Kompolnas, oleh Kompolnas, oleh Komnas Perempuan, dan lembaga-lembaga terkait termasuk DPR. Kan begitu. Itu saya lawan, tak mungkin. Tak mungkin ajudan bisa berani masuk ke ruang jenderalnya. Jangankan menyentuh istri jenderalnya, nengok engsel pintunya itu tidak berani tuh. Karena situ ada CCTV. Dan saya banyak kan bergaul dengan Pangdam dan Kapolda toh. Saya tahu betul bagaimana ajudan itu diperlakukan. Justru saya sering stres melihat ajudan itu. Ditanya sama jenderalnya, sudah makan belum? Siap katanya. Saya bingung, sebenarnya dia sudah makan apa belum, kok tidak siap. Apapun siap-siap. Nah, jadi menerjemahkan siap itu saya bingung. Justru mereka itu seperti orang tidak merdeka kalau ajudan itu. Tidak bisa ngomong macam kita ini bebas kan begitu. Seperti sipil toh. Nah. Jadi bagaimana seorang ajudan bisa memperkosa istri jenderal? Kan tak masuk akal tuh, apalagi istri Kadif Propam lagi. Orang the full power di Indonesia ini bisa memeriksa Kapolda, bisa memeriksa yang lain gitu. Masa ajudan dengan pangkat brigadir bisa memperkosa istri jenderal? Kalau jenderalnya bintang 2, istrinya biasanya bintang 3 kan, saya bilang gitu kan. Masa kepada bintang 2 aja dia segannya minta ampun, masa berani memperkosa bintang 3 kan begitu. Nah, ternyata mereka bilang, oh Ferdy Sambo itu dia sendiri harus pergi PCR, sedangkan buat umum saja dikasih gratis, yaitu rapid antigen kan itu gratis, cuma-cuma benar. Saya tidak tambah-tambah. Itu gratis di lantai 4. Dan di zaman dia itu dibikin gratis. Zaman dia jadi Dirtipidum. Nah, kemudian dia jadi Kadif Propam pula. Nah, maka saya bilang, periksa NAR-nya, periksa peduli lingkungi, periksa siapa yang melakukan PCR, di mana periksa CCTV, periksa CDR teleponnya, periksa operator. Saya yakin dia ada di rumah itu. Tidak mungkin almarhum Joshua bisa memperkosa di samping jenderalnya, dan periksa CCTV. Nah, gara-gara saya bilang begitu, CCTV disambar petir katanya. Loh, kok nggak hujan, kok ada petir? Nah, periksa petir, saya bilang gitu. Nah, kemudian periksa DVR-nya. DVR-nya tiba-tiba dicopot oleh, diperintahkan seorang AKP dari Subdit 4 Polri. Nah, karena dia nggak ngerti, si AKP ini memanggil temannya, atau memberikan temannya, atau merepresentasikan temannya, namanya Afung. Afung ini ahli CCTV. Nah, yang copot, dikasih ke Propam. Nah, dia nguasai Propos. Nah, waktu itu ketika dikuasai di PDR-nya ini sama CCTV ini, waktu itu sudah beredar omongan bahwa Ferdy Sambo ketika pulang sudah terjadi tembak menembak, dan dia sudah melihat kematian itu kan begitu. Bahkan andai kata saya di situ juga akan ikut menembak kan begitu kan. Nah, ternyata ditonton oleh Kompol Cuk Putranto, komandannya CS, Kombes S, dan ternyata dilihat ketika Ferdy Sambo datang ke rumah dinas itu, almarhum masih hidup di luar, dan benar kata saya itu cuma di luar, di dekat pos polisi. Nah, justru karena dipanggil ke dalam, ditembak, disiksa di dalam kan gitu, disiksa dulu ditembak kan begitu. Maka perkataan saya benar, bukan hoax. Karena saya katakan kan, ajudan itu hanya berani itu di pos, atau kalau haus pergi dari lewat belakang minta minum ke mbaknya kan itu, kayak asisten rumah tangga kan itu. Tidak ada cerita ajudan masuk ke dalam ruang tamu jenderal loh, kecuali dipanggil. Ke kamar pun bisa masuk kalau disuruh kan begitu, misalnya ngangkat barang tau kan gitu. Nah, maka perkataan saya teruji benar gitu. Kemudian mereka sudah melaporkan pemerkosaan tanggal 9 Juli. Mereka juga sudah melaporkan percobaan pembunuhan. Tersangkanya Brigadir J melakukan percobaan pembunuhan pakai senjata. Jadi pasalnya 338 junto 53. Jadi 2 pasal dilapor, 338 dan junto 53. Karena saya bongkar kebohongannya itu, maka laporan mereka itu sudah gugur SP3. Waktu itu
Saya minta ambil alih laporan mereka itu oleh Mabes Polri, dalam hal ini Barreskrim. Karena saya yakin itu bohong. Waktu itu laporan mereka baru dilapor langsung lengkap berkasnya. Jadi lapornya hari itu, SPDP hari itu, gelar perkara hari itu, semuanya dilakukan hari itu. Di sore malam hari itu. Nah, ternyata setelah diperiksa oleh penyidik Barreskrim semua hoax isinya. Maka ditutup laporan dia tentang diperkosa di Duren 3 ditutup, tentang almarhum dituduh mau membunuh di Duren 3 ditutup, dua-duanya ditutup. Karena sudah ditutup Duren 3, pindah dia tanggalnya. Oh, nggak jadi diperkosa di Duren 3. Diperkosanya itu tanggal 4 rupanya. Di Magelang katanya. Pindah tempat dan pindah waktu. Kalau tadinya dibilang tanggal 8 Juli 2022 diperkosa di Duren 3 pindah menjadi tanggal 4 Juli 2022 pindah pula ke Magelang kan begitu. Di situ rupanya diperkosa katanya. Maka aku sertai bukti, ku periksa WhatsApp. Ternyata tanggal 4 dia kirim WhatsApp ke adiknya almarhum. Almarhum dipotret lagi menyetrika baju anaknya, baju-baju sekolah yang ada logo OSIS yang saya sebarkan di media itu toh. Dipuji-puji. Reja, kamu kesini enggak? Kamu libur enggak? Bantuin kakakmu nih rajin banget, luwes banget. Multi talenta, sampai bingung mau kasih gaji berapa katanya gitu. Ada enggak wanita habis diperkosa puji-puji prianya? Multi talenta, luas banget, bingung kasih berapa. Kok diperkosa mau gaji pemerkosa kan gitu? Masuk akal enggak? Karena saya kasih tahu begitu, ganti lagi tanggalnya. Enggak jadi dia di Duren 3, enggak jadi tanggal 4, tanggal 7 deh katanya. Masa diperkosa ditawar-tawar? Maka saya bilang ini wanita ini rindu diperkosa karena dia sudah nenek-nenek melihat pemuda yang ganteng berhayal diperkosa, saya bilang itu. Jadi dia punya obsesi kepengen diperkosa, tapi nggak kesampaian. Mirip cerita Alkitab Yusuf dan Potifar kan begitu, istri Potifar. Masa pemerkosaan pindah-pindah, pindah tanggal, pindah hari, pindah tempat kan gitu. Nah saya bongkar lagi tanggal 7 itu. Tanggal 7 itu Kuat Ma'ruf pegang pisau. Pembantu nangis-nangis atau ART bernama Susi. Ini artinya apa? Kan gitu. Kemudian setelah Kuat Ma'ruf tidak pegang pisau lagi, Putri panggil satu persatu ajudan, curhat sampai 1/4 jam dengan almarhum. Di kamar tidurnya pula. Masa orang habis diperkosa ngajak prianya minta nambah. Minta. Dia yang bilang loh. Artinya ngajak prianya atau pemerkosanya bicara-bicara empat mata, harusnya ketakut kan? Iya. Namanya orang diperkosa. Dia kan tinggal telepon. Dirkrimum Polda Jawa Tengah, tangkap ini. Kan harusnya gini. Kok masih tidur bersama di rumah itu satu malam lagi? Petugas kesehatan, periksa ini alat kemaluan saya. Apa namanya itu? Ada kerusakan kan begitu kan, dibuatlah visum et repertum. Kemudian ada pula visum psikiatrum kan begitu, karena korbannya wanita kan diperkosa toh. Ini tak ada. Sudah bicara Pak Mata, nginap satu malam lagi, besoknya dikawal pula oleh almarhum, dikawal dari Magelang ke Jakarta. Wanita mana yang sudi seperti itu? Tukang becak pun tak sudi, saya bilang. Tukang becak pun tak sudi mengizinkan istrinya diperkosa lalu dikawal lagi oleh si pemerkosa. Bilang, ini bagaimana ini kebanyakan makan uang haram di judi online, saya bilang gitu lah. Kesal saya kan gitu, karena otaknya menurut saya nggak waras lagi kan. Itulah terbongkarnya judi online kan gitu. Ini kebanyakan makan uang judi 303 ini, saya bilang gitu. Jadi rame lah 303 itu. Jadi bukannya saya melebar, bukan, artinya ada alasan saya mengatakan itu. Kan seringkali kan masyarakat ini kan suka marah sama saya, tidak fokus kepada Brigadir J katanya. Tapi itu kena saya ucapkan karena ada dasarnya. Kok orang diperkosa nawar-nawar? Di Duren 3 pindah ke Magelang tanggal 4. Dari tanggal 4 gak jadi pindah ke tanggal 7 gitu loh. Maka saya katakan ini kebanyakan makan uang haram. Makan uang judi, uang narkoba kan begitu. Itu dasarnya gitu, bukannya saya melebar. Nah gitu loh, jadi seperti itulah. Jadi harapan kita dan mohon juga didoakan supaya ada kepastian hukum tentang kasus Brigadir J ini. Kan saya juga malu juga saya. Dan saya tidak pernah mundur loh. Yang mengeluh capek itu orang tua almarhum. Yang pria tapi ya. Kalau ibunya, tantenya, kakaknya, adiknya semua semangat. Tapi orang tuanya yang laki-laki maklum karena sudah lama tidak bekerja. Jadi
kita kan tidak tahu kondisi kesehatannya. Jadi dia bilang kepada saya, cukuplah, lelah katanya, menuntaskan satu surat kuasa aja 3 bulan kan gitu. Itu kan bukan saya, itu kan penyidik. Kalau saya masih setengah hari selesai, saya bilang, kenapa setengah hari? Tangkap semua ini, ibaratnya mohon maaf, inilah semua berlalu kan, terduganya kan, tangkap, periksa di kamar sana satu, periksa di kamar sini satu, periksa di kamar sana satu, periksa di kamar sana satu kan. Pasti keterangannya berbeda toh, ketahuan siapa pelakunya. Tapi karena dibiarkan orang ini berkompromi, copoti CCTV, berunding, ini dikasih 1M, ini 500, ini kasih 5M kan gitu. Akhirnya ini jadi sesuai omongan saya kan gitu. Kan itu ceritanya, diantar ke Komnas, ke LPSK, amplop, diantar ke Komnas sana, amplop atau dua-dua itu.